Selamat malam, buona notte, hajeng petang gotenak oyasumi desu. Di video kali ini, Watashi mau menyampaikan sebuah film yang bertema Jepangan. Watashi. Sebuah film yang diadaptasi dari novel bestseller, manga dan juga anime yang sempat viral beberapa tahun lalu. Serta dibintangi oleh aktris yang pernah nyakitin Mas Murayama, yaitu Mbak Asuka Saito. Sakit ya mas. Yang kuat Mas Murayama. Nggak cuma itu, di video kali ini kami akan menghimpun satu series full episode yang masing-masing episodenya itu berdurasi kurang lebih 1 jam. Ditambah lagi satu movie yang akan melengkapi cerita video hari ini. Terus, kenapa kami senekat itu merangkum satu series plus movie di video ini? Itu tidak lain tidak bukan demi membuka mata kalian, khususnya para fanatik idol. Yang sekalinya ngefans sama idolanya harus menuntut mereka sempurna. Padahal yang harus kalian tahu, idol juga manusia. Dan tak jarang gemerlap dunia idol yang kita lihat sering menyimpan rahasia gelap di baliknya. Tanpa berlama-lama lagi, begini ceritanya. Oh, siapa? Oh ya, bentar. ドーム公演おめでとう。Siapa di sini yang aslinya Wota? Atau mungkin fans JKT48 biar gampang. Atau seenggaknya ngidol sama salah satu girl band? Saya? Ya jelas enggak lah. Dia mungkin nonton anime sih. Cuma kayaknya sampai ngidol enggak deh. Karena di awal film ini, kita akan diperlihatkan dengan seorang idol cantik dan mempesona. Namanya Hoshino Ai. Menurut kalian, apa saja hal yang diperlukan seorang idol untuk menjadi yang terbaik? Wajah cantik, kulit bersih, suara bagus, relasi luas, atau mungkin balon yang besar? Terlepas dari poin terakhir saya yang ngawur, Ai sendiri adalah anggota girl band Beikomachi. Sebuah girl band yang sangat terkenal di Jepang dan punya ribuan sampai ratusan ribu penggemar dari seluruh dunia. Namun dari banyaknya penggemar, hampir semuanya cuma ngefans sama Ai. Tak terkecuali dokter satu ini. Namanya Mas Goro. Saking ngefansnya sama Ai, loker Goro di rumah sakit pun dihiasi dan dipenuhi semua foto-fotonya. Hal itu kadang bikin suster yang lihat cuma bisa ngucap istighfar. Namun kalian jangan salah, wota-wota gini Goro adalah dokter yang cukup dihormati. Bagi para pasien, selain hebat dalam melakukan tugasnya, Goro jugalah sosok yang penuh kehangatan. Terutama bagi Dek Sarina, seorang pasien di rumah sakit tempat Goro bekerja. Sarina juga fans berat dari Ai. Bahkan Sarina bermimpi untuk bisa sepanggung dengan idolanya ini. Dan yang harus kalian paham, awal mula Goro ngefans sama Ai juga berkat Sarina. Hampir setiap harinya Goro dijejali segala hal tentang Ai. Mulai dari poster, video klip, sampai gantungan kunci. Oleh karena itu, lambat laun, Goro pun ikut-ikutan suka. Bahkan tak jarang menurut mereka berdua, Hoshino Ai lebih cantik dari Miyabi. Miyabi. Oh, gitaris toh. Sayangnya, di balik semangat Sarina, ada kenyataan pahit yang menghadang. Penyakit yang diidapnya sudah stadium akhir. Mirisnya fakta sebesar itu seolah tak punya harga di mata orang tuanya. Bayangkan saja, 2 tahun Sarina berjuang, mereka hanya berkunjung 4 kali. Dan hanya setor muka di hari-hari besar. Jangankan kado, di hari ulang tahun Sarina pun, batang hidung mereka juga tidak kelihatan. Melihat nasib pilu Sarina, hati Goro terasa sesak. Ia lalu bertekad untuk berjuang mati-matian demi kesembuhan Sarina. Dan berharap jika bocah ini sembuh, Goro ingin melihatnya tampil di atas panggung seperti angan yang sering ia bicarakan. Namun sayang, sekeras apapun manusia berjuang, hanya Tuhan yang berhak menentukan. Hari itu, saat Goro mengunjungi Sarina, kalimat pamit keluar dari mulutnya. Seolah waktunya untuk hidup sudah tak lama lagi. Goro pun dengan penuh kepercayaan menguatkan Sarina bahwa semua akan baik-baik saja. Namun Sarina hanya menjawab, jika tak bisa di kehidupan ini, dan jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, ia ingin terakhir kembali sebagai anak yang sehat, agar mimpi yang telah ia ucap tak hilang dan berlalu. 大事にするよ。大好き。
Sayangnya, Sarina tak bisa lagi bertahan. Ruangan yang tadinya hangat pun kini telah kosong, sepi, dan tak ada lagi senyum manisnya. Namun hidup Goro harus berlanjut. Walau dipenuhi penyesalan, namun pilihan Goro sekarang hanyalah satu. Menjaga mimpi dan jiwa Sarina agar tetap hidup. Beberapa bulan telah berlalu semenjak kepergian Sarina. Hari itu tiba-tiba Goro mendapat pasien baru yang terlihat misterius. Ia pun dibawa oleh seorang pria yang hanya bilang agar tak banyak tanya selama proses ini. Tak lama berselang, Goro menyadari hal janggal di depan mata. Wajah sang pasien begitu familiar di matanya. Hingga sampai Goro tak percaya bahwa gadis yang hamil ini adalah idol yang sangat ia sukai. 準備がありますので少々お待ちください。 Iya, dialah Hoshino Ai. Jelas dengan fakta itu, hati Goro terasa remuk. Bahkan ia tak kuat menahan sedihnya selama pemeriksaan. Di dalam sepi, sembari menatap foto Sarina, Goro meminta maaf bahwa idol yang mereka puja tak sebaik kenyataan. Tak lama berselang, tiba-tiba Ai muncul. Di sana pun Goro bertanya, apakah setelah ini Ai akan pensiun dari dunia hiburan? Ai sempat terdiam, karena Goro mengetahui identitasnya. Namun setelahnya, ia menjawab Goro dengan sebuah senyuman. Ai bilang bahwa dirinya tak akan pensiun. Sembari melanjutkan karir, ia akan tetap merahasiakan anaknya dari publik. Namun Goro sempat memotong. Bukankah alasan Ai sama saja yang bohongi penggemarnya? Tapi yang harus Goro pahami, dunia idol memang penuh dengan kebohongan. Dan berbicara soal bohong, bagi Ai, kebohongan adalah salah satu dari sekian banyak ungkapan cinta. Teriakan dan semangatnya di panggung juga bagian dari kebohongan itu. Namun Ai selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Hingga lambat laun, kebohongan yang ia buat, perlahan ia percayai sebagai kebenaran. Dan juga sebagai bentuk cinta untuk para penggemarnya. 嘘はとびっきりの愛なんだよ。アイドルとしての幸せも母としての幸せも私は両方手に入れる。星野愛は欲張りなんだ。だったら俺が産ませる。安全に元気な子供たちを。 Berkat kalimat itu, keraguan di hati Goro kini telah sirna. Ia percaya bahwa wanita di depannya ini benar-benar sosok yang luar biasa. Hari demi hari pun mulai berlalu. Sebagai seorang dokter, sebisa mungkin Goro memberi layanan terbaik untuk sang idola. Hingga sampai hari kelahiran pun tiba. Tetapi hari itu muncul seorang pria mencurigakan yang sedang mencari kamar bersalin milik Ai. Goro yang tahu bahwa identitas Ai dirahasiakan segera melabrak pria itu dan menitipkan proses persalinan kepada dokter yang lain. Goro pun mengejarnya sampai ke hutan. Sayangnya Goro malah kehilangan jejaknya. Hingga saat Goro ingin kembali, sesuatu tiba-tiba terjadi. Di sisi lain, Ai berjuang mati-matian selama persalinan. Hingga tak terasa, dua bayi kembar pun lahir dengan sebuah senyuman. Ai pun hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan menjadi seorang ibu. Namun sepertinya ada hal janggal yang mungkin tak disadari oleh Ai. Iya, ternyata Goro tak mati sia-sia. Kini ia terlahir kembali menjadi anak dari sang idola. Entah apa yang Tuhan maksud. Yang jelas di kehidupannya sekarang, Goro akan menjalaninya dengan sepenuh hati.
Ditambah momen yang sering Goro tunggu-tunggu, yaitu minum susu. まさに天国。 Walau telah punya anak, namun karir Ai masih berlanjut. Pak Ichigo selaku direktur agensi sekaligus ayah angkat bagi Ai akan selalu menutupi kejadian ini. Ya walau bagi Ai tak masalah kalau dunia luar tahu dirinya punya anak. Namanya masalahnya, Ai adalah seorang idol. Dan seorang idol sangat haram punya pasangan selama berkarir. Apalagi sampai punya anak. Di luar nikah dan gak tahu siapa bapaknya. Namun ya mau seberapa keras Ichigo ceramah, Ai selalu menjawab bahwa dirinya sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Lambat laun, karir Ai semakin memuncak. Bahkan sekarang ia bisa membeli apartemen mewah untuk hidup bersama kedua anaknya. Walau begitu, rahasia besar hidupnya masih tetap aman. Kini Goro pun sudah lihai berperan sebagai anak Ai yang bernama Aqua Hoshino. Bersama saudarinya Ruby, mereka berdua digadang-gadang sebagai anak ajaib yang punya banyak potensi. Aqua adalah anak emas yang mampu berakting dengan begitu bagus dan sering mendapat job sebagai bintang iklan. Sedangkan Ruby punya suara yang indah dan jago menari sama seperti ibunya. Namun, satu hal yang sering Goro sadari, bahwa Ai suka menyendiri. Entah mengapa senyum hangat dan ceria idolanya seolah hilang ketika dirinya sendirian. Namun mungkin yang harus Goro tahu, hidup Ai tak pernah diselimuti cinta. Sejak kecil, ia sudah dibuang keluarga di panti asuhan. Hingga sampai Pak Ichigo dan istrinya tertarik mengadopsi Ai dan menjadikannya seorang idol yang hebat seperti sekarang. Dan mungkin juga, lamunan Ai di setiap malam hanyalah berisi pertanyaan. Bagaimana cara menjadi ibu yang baik untuk anaknya? Namun sepertinya, pertanyaan Ai tak akan pernah bisa mendapat jawaban. Karena hari itu, ia kedapatan seorang tamu yang mungkin akan mengubah seluruh jalan ceritanya. 双子は元気？ Dengan pisau di tangan, pria itu menghujam Ai tanpa rasa ampun. Ia terus-menerus berkata bahwa ini semua akibat rasa sakit yang Ai sebabkan. Sang pria mengaku bahwa ia adalah fans berat Ai sejak dulu. Namun kabar Ai mempunyai anak benar-benar melukai hatinya. Ia tak rela dan tak sudi jika idol yang sangat ia puja ternyata sekotor ini. Oleh karena itulah, kematian lebih melegakan daripada harus melihat Ai yang sudah tidak suci. Mendengar kegaduhan itu, Goro segera turun untuk memeriksa. Betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa Ai telah bersimbah darah. Ditambah Goro teringat bahwa pria di hadapannya sangat mirip dengan pria yang ia kejar malam itu. Tanpa berkata apapun lagi, pria itu segera pergi sebelum lebih banyak orang melihat aksinya. Dengan hati yang panik, Goro segera menelpon ambulan untuk datang. Namun sepertinya waktu Ai sudah tak banyak lagi. Dari kejauhan, Ruby datang memanggil sang ibu. Namun Goro melarangnya mendekat. Ia tak ingin sang adik melihat hal buruk ini. Dengan tenaga yang tersisa, Ai membelai anaknya dan menitipkan pesan terakhir. Walau mungkin pertemuan mereka singkat, walau mungkin Ai tak pernah bisa melihat keduanya tumbuh, dan walau mungkin kalimat cinta belum pernah ia sampaikan, sejatinya Ai benar-benar menyayangi kedua anaknya. 愛してる。やっと言えた。ごめんね。言うのにこんなに時間がかかっちゃって、この言葉だけは絶対に嘘じゃない。Berita kematian Ai jelas menggemparkan seluruh Jepang. Bahkan saking depresinya, Pak Ichigo tiba-tiba menghilang, menyisakan sang istri yang harus merawat kedua anak Ai sendirian. Sebagai Aqua, kini Goro bertekad bahwa kematian Ai akan ia balaskan. Goro akan mencari pembunuhnya sampai ke akar dan membalas rasa sakit itu ribuan kali lipat dari yang ia rasakan. 12 tahun pun berlalu sejak kematian Ai.
Sebagai Aqua, kini Goro telah tumbuh menjadi remaja yang penuh talenta. Ia masih melanjutkan karirnya sebagai aktor, dan Ruby kini mulai punya sebuah mimpi. Mimpi yang mungkin takkan pernah Goro terima. Ruby berkata bahwa ia ingin menjadi idol, sama seperti sang ibu. Namun ingatan buruk tentang kematian Ai masih selalu menghantuinya. Oleh karena itu, segala hal Goro lakukan demi menghalangi jalan Ruby. Selain itu, alasan besar Goro masih berkarir di dunia hiburan karena ia mendapat petunjuk tentang pembunuhan Ai. Malam itu, saat Goro mengakses ponsel Ai, dirinya mendapati sebuah pesan kepada nomor tak dikenal. Pesan itu berisikan alamat apartemen mereka. Namun saat Goro coba menelpon, nomor itu sudah hangus dan tak lagi bisa dihubungi. Oleh karenanya Goro yakin bahwa pria gila waktu itu adalah suruhan atau bahkan telah diperdaya oleh seseorang yang membocorkan rahasia kehamilan Ai. Dan mungkin satu-satunya orang yang tahu kehamilan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri. Pasca kematian Ai, hidup Goro kini sebagai Aqua seolah berpusat di satu tempat, rumah Taishigo Tanda, sutradara yang menangani proyek terakhir sang idol. Kunjungan itu bukan tanpa alasan. Sebelum tewas, Ai menitipkan sebuah wasiat pada Taishi, yaitu sebuah film dokumenter yang mengupas semua rahasianya, termasuk keberadaan kedua anak kembarnya. Wasiat itulah yang mengikat Taishi pada Ai dan semua yang ditinggalkannya. Ia merasa bertanggung jawab atas Aqua dan Ruby, bahkan pada rencana balas dendam gila yang disusun Aqua. Meski begitu, sebagai orang yang lebih tua, Taishi tak pernah lelah mengingatkan bahwa jalan yang Aqua tempuh ini teramat berbahaya. 愛と自分を比べてんのか。 Namun sebagai Aqua, Goro tak peduli. Ia akan melakukan segala cara demi menemukan pembunuh ibunya. Dan selain itu, ia memberitahukan Taishi bahwa tempo hari dirinya menerima tawaran dari teman sekolahnya untuk turut membintangi sebuah drama. Namun bukan itu intinya. Karena yang menarik perhatiannya adalah nama sang produser, Kaburagi Masaya. Sebuah nama yang juga ada dalam daftar kontak Ai. Goro yakin bahwa Kaburagi tahu banyak hal tentang sosok Ai. Goro pun menerima ajakan teman sekolahnya karena alasan terbesar Kana mengajaknya hanya karena nama Aqua sudah terkenal sebagai aktor yang hebat. Oleh karenanya hari itu juga Goro bergegas datang ke tempat syuting dan langsung menghadap Kaburagi. Ia pun diberi peran menjadi tokoh sampingan dalam proyek ini. Namun itu tak masalah bagi Goro, karena yang harus ia lakukan adalah memukau Kaburagi dan bisa terlibat lebih banyak hal dengannya. その女はお前が持ってるような人間じゃないよ。すればどういう意味なんだよ。彼女の何がわかるって言うんだよ。そんな女守る価値もないって言ったんだよ。お前近くで見るとブスだな。おい、この瞬間をお前がこれまでずっと抱えてきた闇をお前はこの先も真っ暗な。オッケー、オッケーです。 Berkat akting hebatnya, Kaburagi pun memuji Goro setengah mati. Respon itu jelas jadi jembatan baru dalam misinya kali ini. Tanpa berpikir panjang dan tak mau membuang waktu, Goro segera bertanya, apakah Kaburagi pernah mengenal Hoshino Ai? Kaburagi jelas terkejut. Sudah lebih dari 12 tahun, ia tak lagi mendengar orang membicarakannya. Namun jika ditanya tentang mengenal Hoshino Ai, jelas Kaburagi mengenalnya. Namun ada harga mahal jika seseorang ingin tahu akan hal itu. Terlebih jika dirimu adalah aktor yang hebat. Jadi jika memang informasi Ai begitu penting, aku punya sebuah syarat untukmu. Iya, syarat itu adalah sebuah proyek reality show di mana Aqua harus menjadi bagiannya. Bagi Goro, menjadi Aqua sang aktor tidaklah sulit. Dengan mudahnya Goro menguasai acara tersebut dan lagi-lagi dapat memukau Kaburagi. Di sana juga Goro bertemu seorang artis bernama Akane. Ia adalah aktris binaan Akademi Lalare, sebuah akademi yang pernah menjadi tempat Ai belajar seni peran. Oleh karenanya, kesempatan ini tak ingin Goro sia-siakan. Apalagi saat rating acara mereka mulai naik. Namun seluruh penonton justru menghujat Akane karena tak punya kontribusi sama sekali. Banyak dari penonton menuntut Akane untuk keluar
Bahkan tak jarang para netizen sampai bilang bahwa Akane tak berbakat sama sekali dan lebih baik mati daripada harus berakting. Perkataan itu jelas membuat Akane frustasi dan berniat mengakhiri hidupnya. Namun untung Goro datang tepat waktu. Ia segera menyelamatkan Akane dari niatannya itu. Tindakan Goro jelas membuat Akane terpikat. Dari sekian banyak hujatan kepadanya, ternyata ada orang yang masih peduli dan ingin dirinya hidup. Oleh karena itu di depan mata Akane, Aqua adalah sosok yang sempurna. Dan ia akan melakukan segala hal demi dirinya. Namun yang tidak Akane paham, ini semua sudah bagian dari rencana Goro. Ia memang sengaja membuat peran Akane tak besar di acara itu dan menggiring seluruh orang untuk menghujatnya. Mungkin terdengar jahat, tapi semua ini harus Goro lakukan demi mewujudkan ambisinya. Nah, Akane. Kurokawa Akaneは使える。真相をつかむためにも。Acara itu jelas menjadi buah bibir yang besar bagi seluruh orang di Jepang. Apalagi semua memuji peran Aqua dan Akane yang terlihat begitu hebat di episode terakhir. Jelas hal ini menjadikan Goro berniat menagih janji Kaburagi untuk membagi informasi tentang Ai. Tapi lagi-lagi Kaburagi berniat licik. Ia sengaja memanfaatkan keinginan Goro untuk keuntungannya saja. Oleh karena itu, Goro mulai emosi dan merasa dipermainkan. Namun Goro harus sabar. Karena jika dirinya salah langkah, maka semua ini akan sia-sia. Sambil meredakan emosi, Goro bertanya, apalagi yang Kaburagi inginkan agar dirinya bisa mendapatkan informasi tentang Ai? Dan jawaban Kaburagi masihlah sama, yaitu ia ingin nama Aqua juga membintangi sebuah drama terbaru yang akan mulai syuting minggu depan. Lalu selepasnya, Kaburagi akan menepati janjinya selama ini. 子供の頃の話じゃ納得しませんよ。そんなウェブニュースみたいなせこい真似はしないよ。俺が知る限り最初で最後の恋だ。Di sisi lain, Ruby yang iri melihat kakaknya mendapat banyak pekerjaan pun mengadu kepada Miyako, istri dari Pak Ichigo. Miyako menjawab bahwa Ruby harus bersabar. Ditambah lagi, Aqua tak pernah mengizinkannya untuk mengikuti jejaknya ataupun Ai. Di sana Aqua mendengar segala pembicaraan Ruby dan Miyako. Dan tanpa mereka duga, Aqua mengizinkan Ruby untuk mengikuti kiprahnya di dunia hiburan. Jelas jawaban itu mengejutkan Miyako. Padahal selama ini, Aqua selalu melarang Ruby karena ingatan buruk yang pernah mereka alami. Namun yang mereka tidak tahu, ini semua sudah dalam perencanaannya. Walau mungkin cukup berisiko, kehadiran Ruby di dunia hiburan mungkin saja bisa memantik sang pelaku utama untuk muncul secepatnya. Oleh karena itu, Miyako pun memutuskan membuat sebuah proyek baru untuk Ruby. Proyek itu bernama Kelahiran Baru Bekomachi. Setelah 12 tahun vakum akibat kematian Ai, kali ini nama legendaris itu akan bangkit dengan membawa semangat dan jiwa Ai bersama mereka. Namun masalah baru muncul. Dalam membuat sebuah girl band, jelas Ruby tak bisa sendirian. Tapi Miyako tak perlu khawatir, karena Ruby sudah menyimpan sebuah nama yang bisa mereka andalkan. Iya, orang itu adalah Arima Kana. Namun jelas Kana menolak. Ia berdalih bahwa dirinya tak cukup cantik untuk menjadi girl band atau bahkan idol. Ditambah ia tak ingin merelakan karirnya sebagai aktris begitu saja. Mendengar jawaban itu, sebagai Aqua, Goro paham apa yang harus dilakukan. Ia pun mulai membujuk dengan bilang bahwa paras Kana jauh lebih cantik dari rata-rata idol yang ada. Selain itu, Kana tak perlu melepas karir aktrisnya. Karena yang harus Kana pahami, ia hanya akan menjadi idol sekarang. Namun untuk karir aktrisnya, Kana masih bisa melakukannya sampai kapanpun. 女優をやめてアイドルに専念してくれない。考えさせて。先輩。いちごプロへようこそ。
して私はこう申しに弱いんだ。 Salah satu anggota baru sudah didapatkan. Namun yang namanya girl band tak cukup 2 orang. Dan ternyata Ruby tak punya nama lagi untuk mengisi posisi itu. Melihat kebingungan adiknya, sang kakak pun datang dengan sebuah nama. Mungkin orang ini tak asing bagi Ruby dan Kana. Atau bahkan bagi Miyako. Karena yang jelas nama yang ia rekomendasikan sudah sangat terkenal. Dan orang itu adalah Memu. Seorang YouTuber dengan 1 juta subscriber yang juga ikut dalam acara TV bersamanya. Goro merekomendasikannya karena Memu punya basis penggemar yang cukup besar. Hal itu tentu akan mendongkrak popularitas mereka hanya dalam sekejap. Dan selain itu, Memu juga bisa bernyanyi. Jadi mereka semua tak perlu susah payah lip sync hanya demi terlihat bagus. Hai. 頑張ろうね。頑張る。 Girl band ini pun mulai melakukan langkah pertamanya, yaitu latihan lagu-lagu lama dari Beikomachi. Walau awalnya karena masih menolak kenyataan, tapi berkat Ruby, Memu, Miyako, dan Aqua yang terus meyakinkan, perlahan tapi pasti, karena mulai terbiasa dengan semua ini. Walau dirinya ikut andil yang cukup banyak di proyek Ruby, namun Goro tak serta-merta melupakan ambisinya sebagai Aqua. Di drama terbarunya ini, Goro kembali bertemu dengan Akane, yang terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya. Bahkan yang membuat Goro terkejut, hampir seluruh staf dan pemain drama ini adalah bagian dari Lalare. Termasuk seseorang yang langsung menyita pandangan Goro kala itu. Pria itu bernama Taiki Himekawa. Dari perkataan Akane, Himekawa sendiri adalah hasil binaan terbaik Akademi Lalare dan salah satu aktor terbaik yang pernah Lalare miliki. Tetapi bukan hal itu yang menarik perhatian Goro. Dari tatap matanya, Himekawa seolah menyimpan rahasia besar yang memintanya untuk diungkap. Esok paginya proses syuting pun dimulai. Namun tiba-tiba salah satu pemeran mengundurkan diri karena sebuah alasan tak jelas. Seluruh orang dan kru yang ada pun bingung. Bagaimana bisa mereka melanjutkan syuting ini jika aktornya malah pergi? Alhasil demi menekan ketegangan, Goro terpikirkan sebuah hal. Iya, Goro mengajak Kana untuk mengisi lubang kosong tersebut. Goro meminta maaf karena meminta bantuan mendadak. Tapi Kana tak masalah, karena baginya apapun yang Aqua ingin, ia akan melakukan. Hingga tak terasa proses syuting pun berjalan dengan begitu lancar. Namun ada satu adegan yang membuat Goro kesulitan. Di mana adegan itu, ia harus berakting sedih karena ditinggal mati sahabatnya. Momen itu membuat ingatan Goro terputar. Kejadian buruk di masa lalu mulai mengisi otaknya dan berakibat 愛を救えなかった。 Alhasil, akibat hal tersebut, Akane pun menemani Aqua pulang ke rumah Taishi. Di sana Akane dibuat takjub. Ternyata selain terkenal, Aqua sangat dekat dengan sutradara hebat seperti Taishi. Namun kekaguman itu berubah saat Taishi bertanya, apakah Aqua mendapat peran tentang kematian? Pertanyaan itu jelas membuat Akane tertegun. Taishi menambahkan bahwa kehidupan Aqua sejak kecil sangatlah berat. Taishi yang mengira Akane adalah pacar Aqua pun bercerita bahwa ada momen besar di hidupnya yang hingga sekarang tak pernah bisa ia lupakan. Akane yang mendengar itu hanya terdiam, lalu beranjak pergi untuk mendatangi Aqua. Di kamar itu, sembari memandangi Aqua, Akane perlahan sadar bahwa sepertinya ada yang janggal dari pria ini. Ia tumbuh di lingkungan dunia hiburan. Ia juga sangat dekat dengan sutradara yang sering menaungi Hoshino Ai. Dan ia juga berada di bawah naungan agensi yang sama seperti idol tersebut. Namun belum sempat Akane membuat kesimpulan, Aqua pun bangun. Di depannya Akane bertanya, apakah rasa sakit yang Aqua simpan sebesar itu? Seraya memeluknya, Akane berkata bahwa Aqua tak perlu lagi khawatir. Karena Akane
akan selalu berada di sisinya. Namun ternyata lagi-lagi itu semua bagian dari rencana Goro. Oleh karenanya selepas syuting, Goro mengajaknya bertemu. Ia lalu menguji Akane untuk pergi dari hidupnya. Namun benar, dugaan Goro tak salah. Akane enggan menuruti permintaan itu. Akane akan melakukan segala hal demi bisa selalu bersamanya. Apapun yang ia inginkan, Akane akan turuti. Dengan tatap mata yang dingin, Goro pun mendekat dan bilang bahwa ia ingin Akane membantunya balas dendam. 芸能界の中に目的の人物がいて、そんな物騒なこと軽々しく言うな。それがたとえ Singkat cerita, sepulangnya Aqua di rumah, Miyako memberitahukan bahwa dirinya mendapat sebuah surat. Buru-buru Goro segera buka surat itu dalam kamar. Tak disangka, ternyata itu adalah hasil tes DNA dari Kaburagi dan Himekawa. Diketahui, selama ini ternyata Goro diam-diam mengambil sampel untuk ia tes DNA. Sayangnya hasil tes Kaburagi adalah negatif. Ia tak punya sangkut paut apapun dengan Ai secara biologis. Namun tidak dengan Himekawa, yang ternyata punya hubungan darah dengannya. Maka dari itu setelah syuting episode terakhir, Goro segera mendatangi Himekawa dengan hasil tes DNA-nya. Himekawa pun hanya bisa bungkam. Lalu ia mengajaknya untuk bicara di rumah. Di sana Himekawa bercerita bahwa mungkin ayah mereka berdua adalah orang yang sama. Hal itu dikuatkan dengan bukti bahwa dahulu sang ayah terkenal sebagai pria brengsek yang hobinya gonta-ganti wanita. Dan bisa saja salah satu wanita itu adalah ibu Aqua. Atas cerita itu Goro segera bertanya, di manakah keberadaan ayah mereka saat ini? Dengan tatapan kosong, Himekawa bilang bahwa beliau sudah mati lama sekali. 生きてないってことか。ない。Benar, jawaban Himekawa bukanlah kebohongan. Ia menekankan bahwa kematian ayahnya adalah hal yang disengaja. Kedua orang tuanya adalah aktor dan aktris terbaik di Lalare. Namun karena kebodohan sang ayah, ditambah tak ingin lagi menanggung aib yang begitu besar, ayahnya pun menghabisi ibunya. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Cerita itu jelas mengguncang jiwa Goro. Beragam pertanyaan mulai muncul di benaknya. Terlebih sebuah pertanyaan mendasar. Untuk apa usaha dan waktunya selama ini telah ia habiskan? Pertanyaan itu terus berkelit di pikiran Goro. Bahkan hal itu membuat semua orang bertanya, terutama Ruby, tentang perubahan sikap yang kakaknya tunjukkan. Namun Goro berkelit bahwa tak ada hal yang mengganggu pikirannya. Ruby pun hanya bisa diam dan selalu percaya apapun masalah sang kakak, ia pasti bisa melewatinya. Dengan niatan menghibur sang kakak, Ruby pun mengajaknya untuk pergi ke Miyazaki dalam rangka syuting video klip girl band-nya. 俺たちが生まれ、俺が。気になる。仕事も超できる。 Iya, Miyazaki adalah kampung halaman Goro di kehidupan sebelumnya. Sebuah tempat di mana semua masalah ini bermulai. Walau berat, namun tak apa. Dan walau sekarang hidupnya terasa hampa, mungkin saja ini adalah takdir Tuhan dan juga mungkin Goro akan diberi petunjuk lagi tentang untuk apa dirinya terlahir kembali. Dalam perjalanan itu, Goro juga mengajak Akane untuk menemaninya. Keputusannya itu jelas membuat Kana menjadi kesal. Karena Akane bukan bagian dari mereka. Namun Goro meyakinkan bahwa kehadiran Akane akan memudahkan banyak hal dalam perjalanan ini. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di tujuan, kota Miyazaki. Kota di mana jiwa asli Goro berasal. Mereka pun segera pergi studio untuk melanjutkan syuting. Kecuali Goro dan Akane yang justru pergi sendirian. Entah kemana tujuan mereka. Yang jelas ada hal besar yang ingin Goro sampaikan kepada Akane.
Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk reot yang tak terurus. Di dalam sana, sebagai Aqua, ia bercerita bahwa rumah ini dulunya dihuni oleh dokter hebat yang bernama Goro Amamiya. Ia tumbuh hanya dengan ibunya. Tak punya ayah, tak punya saudara. Sang dokter bekerja keras hanya demi membahagiakan ibunya. Namun sayang, sebuah kejadian tragis telah menimpanya. Ia terbunuh hingga dibuang ke jurang. Dan sampai sekarang jasadnya tak bisa ditemukan. Akane hanya terdiam. Ia bingung mengapa Goro bercerita seolah ia mengalaminya sendiri. Dengan terkekeh Goro hanya bilang bahwa dokter itu adalah teman dekatnya dulu. おそらくな。まるで自分のこと話して死ぬまるみたい。で拭いきれなかったよ。古い知り合いだよ。Di sisi lain, saat mereka sedang syuting, sang sutradara pun menyinggung Ruby untuk berekspresi lebih bagus karena wajahnya terlalu kaku di depan kamera. Ia menyarankan Ruby untuk membayangkan pria yang ia suka sedang ada di depan mata. Mendengar perkataan itu, entah mengapa Ruby seakan teringat seseorang. Oleh karena itu, selepas syutingnya selesai, Ruby mengajak Akane untuk menemaninya ke sebuah tempat. Tak disangka ternyata tempat itu adalah rumah sakit yang ada di awal cerita. Di sana pun Ruby disambut oleh seorang suster. Tak mau membuang waktu, Ruby segera bertanya tentang keberadaan Pak Dokter Goro Amamiya. 雨宮五郎っていう先生で、雨宮。 15年前くらいにいたはずなんですけど。あなた雨宮先生を知ってるの？ Akane pun terdiam. Mengapa Ruby juga tahu tentang nama dokter yang sempat aku singgung? Tetapi jawaban mengejutkan malah Ruby terima. Sang suster berkata bahwa Goro telah lama hilang dari kota. Namun di hari Goro menghilang, sang suster ingat bahwa Goro sedang mengejar pria misterius yang berkeliling di sekitar rumah sakit. Dan kemungkinan besarnya, mungkin Goro telah terbunuh malam itu. 私が。ありがとうございました。みーちゃん。ごめんね待たせて。帰ろう。絶対に。 Tanpa mengucap sepatah kata, Ruby segera pergi ke sebuah tempat. Dan hal itu jelas membuat Akane makin bingung. Ruby pun menggali sesuatu yang nampak berharga bagi hidupnya. ルビーちゃん。 Di tengah momen itu, tiba-tiba Akane teringat dengan cerita Aqua siang tadi. Matanya pun tertuju pada sebuah pagar yang telah rusak. Hingga akhirnya, perlahan Akane menyusuri jalan dari sana. Dan betapa mengejutkannya hal yang akan Akane temui. Mendengar teriakan itu, Ruby segera menyusul Akane. Namun Akane melarang, karena ia tahu bahwa mungkin orang inilah yang selama ini Ruby cari. Dan iya, Ruby adalah reinkarnasi dari Sarina. Bocah kecil yang dahulu pernah menjadi pasien Goro. Atas penemuan itu, para polisi pun segera datang. Mereka pun mengamankan Ruby dan Akane untuk dimintai keterangan. Dan untung saja interogasi itu tak berlarut hingga pagi. Karena yang harus Ruby paham, ia masih punya jadwal untuk syuting terakhir. Kejadian semalam membuat batin Ruby terkoyak. Tak pernah ia sangka orang yang sangat ia cinta telah mati. Namun cerita dari suster perlahan membuatnya bertanya. Karena di hari kematian Goro juga bertepatan dengan hari kelahirannya. Ya karena itu Ruby yakin bahwa kematian Goro ada sangkut pautnya dengan kematian yang menimpa ibunya.
どんな手を使っても必ず見つけ出す。見つけ出して絶対に殺してやる。Proses syuting pun telah usai. Kini mereka kembali ke Tokyo untuk menjalani hidup seperti sebelumnya. Kabar tubuh Goro yang telah ditemukan jelas membuatnya merasa lega. Dan mungkin inilah yang Tuhan maksud sebagai tujuannya lahir kembali. Di depan Akane, Goro berkata bahwa dirinya tak hanya ingin membalas dendam. Hal itu dikarenakan Goro telah menemui Himekawa yang ternyata adalah saudara tirinya. Ayah mereka berdua telah lama mati. Dan kini tak ada alasan lagi bagi Goro untuk membalaskan dendam. Namun Akane terdiam. Seolah ia bingung. Karena kematian orang tua Himekawa terjadi jauh sebelum Aqua lahir. Mendengar fakta itu, sesaat Goro hanya bisa terdiam. Lalu apa yang harus Goro lakukan sekarang? Sejenak, ambisinya untuk balas dendam sempat menghilang. Meninggalkan rasa damai yang belum pernah ia rasakan. Namun mengapa? Mengapa Tuhan seolah mempermainkan dirinya? Di hadapannya juga muncul sosok Aqua kecil dan bayangan dirinya sendiri. Mereka berucap bahwa misi Goro di dunia belum usai. Kedamaian tak akan pernah bisa ia dapat sampai pembunuh Ai telah dihabisi. Di tengah hujan yang deras, Goro seakan kesetanan. Bahkan ia sampai melukai Kana yang datang menghampiri untuk memberinya sebuah payung. Namun Goro hanya berkata bahwa ia sedang ingin sendirian. Sampainya di rumah, emosi Goro meluap. Tak pernah ia sangka bahwa dirinya sedang kali ini. Ia pun mencaci dirinya sebagai orang yang bodoh dan tidak berguna. Bagaimana bisa ia melewatkan informasi penting seperti itu? Dan bagaimana bisa ia sempat merasakan damai padahal dendam Ai belum ia balaskan? Goro pun segera menghubungi Akane dan memintanya untuk mencari tahu tentang siapa saja yang pernah berhubungan dengan Ai sepanjang sejarah Lalare. Goro juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah anak Hoshino Ai, sang idol legendaris yang terbunuh dengan keji 12 tahun lalu. Dalam panggilan itu, Goro tak mau tahu bahwa Akane harus menemukan sebuah nama yang mungkin menjadi petunjuk baru untuknya. Akane jelas makin bingung, namun karena cintanya yang besar kepada Aqua, ia pun segera mencari di setiap berkas tentang catatan Ai selama di Lalare. Di sisi lain, akibat perbuatan Aqua tempo hari, Kana mulai menjauhkan dirinya. Kana merasa bahwa dirinya seperti parasit yang selalu mengganggu Aqua. Padahal dalam hati kecilnya, motivasi terbesarnya mau menjadi idol adalah demi Aqua. Namun mungkin, pilihan Kana pergi ke bar adalah pilihan yang salah. Karena yang harus Kana sadar, dirinya sekarang seorang idol terkenal. Karena diam-diam, seseorang telah menjebaknya dan memotret Kana untuk diunggah sebagai skandal. Kejadian itu jelas membuat Miyako marah. Bagaimana bisa artis binaannya melakukan hal sebodoh ini? Namun sekarang bukanlah hal yang tepat untuk menghakimi Kana. Karena yang Goro pahami, Hoshino Ai juga terbunuh dengan motif yang sama. Oleh karena itu ia pun mulai terbesit satu hal. Hal yang penuh resiko, namun juga demi kebaikan mereka semua. Kembali ke Akane yang masih berjuang keras menggali satu demi satu informasi tentang Hoshino Ai selama di Lalare. Hingga tak sengaja Akane mendapatkan sebuah rekaman dan juga formulir bertuliskan Hikaru Kamiki yang terlihat pernah berhubungan dekat dengan Hoshino Ai. Akane pun menggali informasi itu yang lebih dalam, hingga akhirnya mendapatkan sebuah jawaban bahwa Ibu Himekawa
pernah berselingkuh dengan Hikaru Kamiki. Hal itulah yang sekarang membuat Akane paham mengapa Aqua dan Himekawa mempunyai ikatan darah. Karena mereka berdua memang berasal dari benih yang sama, yaitu dari Hikaru. Tetapi keraguan mulai mengisi hati Akane. Ia merasa tak rela jika pria yang ia cintai harus mengotori tangannya sendiri. Oleh karena itu, dengan tekad yang sudah bulat, Akane berniat menghentikan Aqua untuk membalaskan dendamnya. Namun aksi itu segera diketahui Goro. Ia langsung mencegah Akane agar tak mengambil perannya. Ternyata selama ini Goro telah menyelipkan alat sadap di pakaian Akane. Dan hal itu jelas membuat Goro tahu segala hal yang Akane lakukan. Namun Akane masih saja kolot. Ia bersikeras ingin membalas kebaikannya waktu itu. Jika Aqua tak datang, mungkin saja sekarang Akane akan menyesal. Jadi biarkan diriku sekarang berkorban untukmu. もう俺に関わるな。なんで？俺一人で行く。でも一つだけ言えることがあるよ。そんなの分かってる。救ってあげたかったな。 Sekarang berkat informasi yang Akane punya, Aqua atau lebih tepatnya Goro Amamiya sudah siap untuk membalaskan dendamnya. Ia pun juga mencari keberadaan Pak Ichigo yang ternyata juga tengah mencari pelaku di balik kematian Ai. Namun Goro berkata bahwa dirinya sudah tahu siapa orangnya. Dan ia juga sudah punya rencana besar. Ichigo tak perlu khawatir. Karena dirinya pasti akan menghukum pria itu tanpa ampun sama sekali. Tapi Goro punya sebuah permintaan. Ia hanya ingin Ruby jangan sampai terlibat. カードは全て揃った。あんたにも協力してほしい。 Beberapa hari pun berlalu, dan rencana besar yang sudah Goro siapkan adalah sebuah pengakuan. Di hadapan banyak media, Goro mengumumkan bahwa dirinya Aqua Hoshino dan sang adik Ruby Hoshino adalah anak kandung dari Hoshino Ai. Pengakuan itu jelas membuat Ruby marah. Ia kecewa mengapa sang kakak melakukan ini semua. Padahal jelas Pak Ichigo dan Ibu Miyako telah menutupinya selama ini. Goro pun hanya beralasan bahwa ini semua demi menutupi kasus Kana. Namun di balik alasannya itu, niatan Goro melakukan ini hanya untuk memancing Hikaru keluar dari persembunyiannya. Namun apakah langkah Goro sedangkal itu? Apakah rencana besar yang Goro maksud hanya sebatas pengumuman? Jelas tidak. Ia pun kembali menemui Kaburagi, namun tak lagi ingin mencari tahu tentang Ai. Melainkan ia ingin Kaburagi membantunya satu hal. Sebelum Ai mati, ia telah menitipkan sebuah naskah dokumenter kepada Taishi. Oleh karenanya Goro ingin Kaburagi membantunya dalam produksi. Ia sangat ingin film ini disiarkan secara masif, besar dan tersebar ke seluruh Jepang. Bahkan jika bisa seluruh dunia harus tahu tentang kebenaran dari kematian Hoshino Ai. Permintaan Goro terdengar menarik. Namun apa jaminan film ini akan meledak di pasaran? Dan jika tidak, apa yang bisa Goro tawarkan sebagai bayarannya? Dengan nada tegas, Goro bilang bahwa jiwanya lah bayarannya. Ia akan mengabdi sebagai aktor tanpa bayaran kepada Kaburagi seumur hidup. もちろんです。第一候補の片寄ゆらは事務所も本人と連絡がつかないらしいんだよ。 Proyek besar dengan taruhan besar ini pun akhirnya dimulai. Akane pun ditunjuk sebagai pemeran Ai dalam film ini. Terlepas dari kejadian sebelumnya, Akane akan tetap memerankan Ai dengan sepenuh hati. Hal ini tak lupa Taishi sampaikan kepada Ruby. Karena mau tidak mau, Ruby juga anak dari Hoshino Ai. Mendengar kabar itu, Ruby tak habis pikir dengan keputusan kakaknya. Ia pun mendatangi Akane dan bertanya mengapa ia menerima tawaran ini. Dengan tatapan yang kosong, Akane hanya berucap bahwa ini adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan demi Aqua. Mungkin juga ini adalah saatnya Ruby paham bahwa apa yang Aqua lakukan selama ini
hanyalah demi mencari tahu siapa dalang di balik kematian ibu mereka. 赤の他人にこの役は私がやるべきだと思う。思わない。 Keesokan paginya, Goro dibuat terkejut saat tahu bahwa orang yang memerankan Ai adalah adiknya sendiri. Padahal ia tak ingin Ruby terlibat dalam rencananya. Hingga sampai Ruby tiba-tiba pingsan. Goro pun segera berlari menjemputnya. Dan sesaat setelah sadar, sebagai Aqua, Goro menekankan agar Ruby menyerah. Ia tak ingin Ruby memaksakan diri. Ditambah Ruby tak pernah punya pengalaman dalam seni peran. Namun alasan itu sudah tak berarti. Ruby tahu alasan besar sang kakak bertahan di dalam industri ini hanya untuk mencari pembunuh ibu mereka. Aqua harus tahu, perasaan dendam dan benci itu juga Ruby rasakan. Namun Aqua tetap bersikeras bahwa ia tak mau Ruby dalam bahaya. Ruby harus sadar bahwa kini dirinya seorang idol. Ditambah jika Ruby memerankan Ai, pembunuh ibu mereka juga akan mengincarnya. Dan apakah Ruby paham dengan semua ini? Dan apakah Ruby paham bahwa Aqua khususnya Goro sangat mengkhawatirkannya? サリナちゃん、そんなことをするためにアイドルになったわけじゃないだろう。アイドルとして生きてくれ。 Benar, ternyata selama ini Goro sudah tahu bahwa Ruby adalah Sarina. Hal itu ia ketahui saat menemukan gantungan kunci yang dulu pernah Sarina berikan. Dengan lidah yang kaku, Sarina pun bertanya, apakah Aqua sebenarnya adalah dokter Goro yang selama ini ia cari? Tanpa sepatah kata pun, Goro hanya menatapnya. Namun hal itu jelas menjadi jawaban bahwa orang yang ia cintai masih hidup dan berdiri tepat di depan mata. Pelukan hangat pun Ruby berikan karena ia sangat merindukan Goro. Walau aslinya Goro rindu, tapi misinya kali ini adalah demi membalas dendam. Goro juga mengingatkan bahwa Sarina pernah punya mimpi. Mimpi yang pada waktu itu hanya bisa mengiris hatinya. Namun sekarang Sarina benar-benar terlahir kembali sebagai anak yang sehat. Dan oleh karena itu, Goro tak ingin menghancurkan mimpi Sarina dengan membiarkannya terlibat lebih jauh. Sarina paham. Sarina paham apa yang Goro inginkan. Namun yang harus Goro juga paham, sekarang mereka telah terlahir kembali. Tak hanya itu, Hoshino Ai bukan lagi sekedar idola mereka, melainkan ibu mereka berdua. Dan kematian Ai juga sebuah duka untuk Sarina. Dan oleh karena itu, sebaiknya mereka harus membagi rasa duka yang dalam ini. Sekarang Goro tak punya pilihan lagi. Ia tahu seberapa keras Sarina dalam menanggapi masalah ini. Ditambah proses syuting mereka juga hampir selesai. Dan hari itu, mereka pun mulai merekam kejadian perih yang masih membekas di ingatan Goro dan Sarina. Kejadian di mana Ai terbunuh secara keji, tepat di hadapan matanya. ドーム公演おめでとう。全部あいつのせいだ。カット。 Singkat cerita, film itu pun kini telah usai. Jelas berita itu menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Ditambah muncul berita yang menerangkan bahwa pelaku pembunuhan Ai ditemukan sudah tak bernyawa. Hal itu jelas semakin menguatkan bahwa rencananya ini berhasil membuat Hikaru kelabakan. Benar saja, ancaman pembunuhan berulang kali Goro terima. Ichigo dan Miyako selaku agensi yang menaunginya pun jelas semakin khawatir dengan kondisi saat ini. Namun sekarang, tak ada pilihan lain bagi Goro selain maju. Bahkan saat penayangan perdana mereka, Goro juga mendapat sebuah kiriman.
Akibat hal itu, guru pun berpesan kepada Ruby untuk hati-hati. Karena mungkin orang yang mengincar mereka berdua sudah berada di tempat ini. Ruby pun menanggapinya dengan diam, seolah ia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Bersama para pemain dan Taisi sebagai sutradara, mereka pun naik ke atas panggung untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang dimana sudah Ai simpan selama ini. Film yang mereka buat memang benar dari kisah nyata. Tak ada yang diubah, tak ada yang ditambah. Seluruh plot yang ada benar-benar diambil berdasar catatan yang Ai beri. Dan oleh karena itulah, sebelum Ai mati, film inilah satu-satunya hal yang ingin ia wujudkan. Yaitu sebuah kejujuran. Kejujuran yang selama ini Ai simpan dalam-dalam. Sebuah hal yang selama ini sangat sulit Ai lakukan semasa hidup. Seluruh orang yang menonton pun justru tersentuh dengan kebenaran yang baru mereka tahu. Namun tiba-tiba, terjadi sebuah kebakaran yang memenuhi ruangan. Dalam kekacauan itu tanpa Goro sadar, seorang wanita muncul dan menusuknya. Namun rasa sakit yang ia terima takkan bisa menghentikan langkahnya. Dengan terburu Goro segera mencari Ruby, namun ia tak temukan. Ia pun segera keluar ruangan dan mencarinya. Goro yakin bahwa kejadian ini adalah tanda bahwa Hikaru sudah menerima tantangannya. Alih-alih menemukan Ruby, Goro justru mendapat pesan misterius yang berisikan lokasi yang harus ia datangi. Tak butuh waktu lama, Guru akhirnya sampai tempat itu. Di sana sudah ada Hikaru yang menunggu. Bersama Ruby yang masih terikat rapi, di hadapannya Hikaru hanya tertawa. Karena Guru bisa memancingnya sejauh ini. Tanpa perlu basa-basi, Hikaru segera bilang bahwa segala hal yang Guru lakukan sudah dalam rencananya. Bahkan jika Guru tahu, Kaburagi adalah orang yang selama ini membocorkan informasinya. Dan jika Goro berpikir dengan film itu bisa menghentikannya, ia salah. Tujuan utamanya hanyalah saat aku dan Ruby bisa menyusul sang ibu pergi ke neraka. Karena bagi Hikaru, mereka bertiga hanyalah beban dan aib yang besar. Goro jelas marah. Mengapa Hikaru dengan tega membunuh orang yang ia cintai, dan bahkan sampai menghasut seseorang untuk melakukan hal kotor itu? Tidak perlu sampai sejauh itu. Goro bertanya, untuk apa Hikaru berhubungan dengan Ai sampai memiliki anak hanya untuk ia bunuh? Namun pertanyaan itu dianggap bodoh oleh Hikaru. Jika boleh jujur, sebenarnya Hikaru dan Ai adalah orang yang sama. Mereka tumbuh dalam kesendirian, dibuang, ditelantarkan dan tak pernah diinginkan. Oleh karena itu Hikaru sangat tertarik kepada Ai. Gak sampai ternyata hubungan mereka membuahkan anak. Yang ada di pikiran Hikaru saat itu, kehadiran anak mereka jelas tak pernah ia inginkan. Jadi jika Goro bertanya mengapa ia tega membunuh Ai dan berniat menghabisinya dan Ruby, itu semua karena Hikaru tidak menginginkan mereka. Adil bukan? Bagiku keputusan ini sangat adil. Karena Tuhan tak pernah memberiku keadilan. Dan oleh karena itu, aku harus menciptakannya sendiri. Dan lalu jika dirimu membunuhku, lantas apa perbedaan kita? Hikaru pun semakin tertawa lepas, melihat Goro yang terdiam 1000 bahasa. Namun yang tak Hikaru pahami, Goro tak berniat membunuhnya. Karena jika ia melakukannya, mungkin karir dan mimpi Ruby akan terancam. Oleh karenanya, tujuan Goro selama ini memang bukan untuk membunuh Hikaru, melainkan iya, tujuan Goro selama ini adalah mati bersama Hikaru.
Ya mungkin baginya ini adalah kematian kedua yang pernah ia alami. Dan ternyata, menghadapi kematian tak semengerikan yang dulu ia rasakan. Goro baru sadar bahwa setiap kematian yang ia terima selalu didasari untuk melindungi orang. Ya walau mungkin berat. Ya walau mungkin kehidupannya sekarang, Goro dikelilingi banyak orang baik. Dan bahkan di kehidupannya sekarang ia bertemu lagi dengan Sarina. Gadis kecil yang selalu menguatkannya. Namun tak apa. Setidaknya Sarina terlahir kembali. Dia benar-benar dalam wujud anak yang sehat. Dan semoga mimpi besarnya dulu bisa ia gapai secepatnya. Air laut pun perlahan masuk ke relung tubuhnya. Goro sadar bahwa waktunya tak lama lagi. Dan di sisa nafas yang ia punya, Goro hanya berkata dalam hati bahwa ia sudah lega. Kini tugasnya dalam hidup sudah tuntas sampai akarnya. Tak ada lagi balas dendam. Dan tak ada lagi kebencian. Walau mungkin kematian Ai masih tak bisa ia terima. Namun setidaknya, Goro berharap Tuhan bisa mempertemukan mereka berdua di kehidupan selanjutnya. Tak lama berselang, berita hilangnya Hoshino Akua telah tersebar ke seluruh Jepang. Seorang aktor hebat yang namanya dilulukan dan seorang anak tiri idol legendaris kini hanya tinggal sebuah nama. Semua orang yang mengenalnya pun merasakan kesedihan, terlebih lagi Ruby. Padahal orang itu telah berjanji kepadanya. Namun kenyataan yang ia terima, Ruby atau mungkin Sarina, takkan pernah bisa Goro lihat saat berada di puncak. Padahal sekarang semua omong kosongnya di kehidupan yang lalu telah berhasil Sarina wujudkan. Walau terasa perih, Sarina terus berharap. Semoga Dokter Goro akan selalu melihatnya. Walau mungkin raga mereka takkan lagi mampu bersua. Ya, sebuah kisah panjang dari kata balas dendam. Kenapa panjang sekali? Karena kalian percaya tidak percaya ini kita masukin seriesnya dan juga filmnya. Iya, jadi ini sangat spesial. Jadi seriesnya dan filmnya kita jadiin satu. Ya Allah, ada aja. Oke, tapi film ini atau mungkin lebih tepatnya kita ngomong series Oshinoko itu dari informasi yang saya dapatkan, ya terutama dari Daud, sang wibu kelas atas ini bilang kalau film ini menuai banyak pujian karena sebagai salah satu anime dengan rating tertinggi selama mengudara. Jadi selama animenya itu kayak rilis di situ kan di banyak platform itu ratingnya tinggi banget. Jadi katanya Daud itu mengira kalau anime ini cuma sekedar anime idol-idolan dan saya juga ngiranya sama. Yang mungkin ceritanya ya receh. Hingga sampai saat itu saya dipaksa nonton sama anak-anak dan ya mau nggak mau nonton lah di situ. Ternyata salah besar. Series Oshinoko kalau ditarik garis besarnya itu nggak kayak ngasih tahu ke kita bahwa di dunia peridolan itu nggak selamanya dihiasi oleh gemerlap. Para idol yang kita lihat di TV, di YouTube atau mungkin secara langsung pasti punya kehidupan lain yang nggak kita tahu. Yang sering kali kehidupan asli mereka bahkan berusaha ditutup rapat-rapat. Bukan maksudnya nggak terbuka, namun mungkin kejadian yang menimpa Ai juga salah satu ketakutan para idol jika kehidupan pribadi mereka bocor ke media. Ya, sebuah pertukaran kalau kamu ingin terkenal
hampir tidak ada privasi. Jadi ketika ingin membuat privasi ya gak ada yang boleh tahu. Selain orang-orang yang sangat dekat sekali, gak ada yang boleh tahu. Biasanya sih begitu sih. Dan jika hal seperti ini terjadi, apakah kalian akan bertindak sama seperti pria yang membunuh Ai? Kalau misalnya idol kalian itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, idol itu pokoknya begini harusnya A, tapi kenapa dia B, kenapa pokoknya begitu. Apa kalian akan senekat itu? Karena kalau dari yang saya lihat di internet, dari beberapa fanbase, kita nggak ngomong idol aja ya. Banyak fanbase lah di situ. Banyak fanbase yang nekat melakukan hal yang kadang nggak di luar nalar, saya bilang. Kita kan cuma seneng ya sama idol ini, atau kalau saya pengen ngomong dengan gaya yang keren, kita kan seneng ya sama klub ini ataupun seneng ya sama pemain ini gitu. Tapi why? Karena terkadang kebanyakan fans berat dari ya itulah tadi, idol kayak, girl band kayak, atau apapun kayak, itu memang fanatik. Dan untuk genre ini fanatik, saya tahunya. Kadang saking fanatiknya mereka itu bersedia melakukan segala hal agar sebutannya OSI atau idola mereka itu seakan menjadi milik mereka di situ, padahal enggak. Kalau saya sendiri bukannya mau sok bijak ya, tapi ya mungkin gini deh, maksudnya saya sedang MU di situ. Tapi yang enggak sebegitu ketika cacat saya bilang bodoh. Ketika bagus ya saya puja-puja, ketika menang ya saya harus congkak di situ. Tapi ya udah sebatas ketika sudah masuk ke kehidupan saya sendiri udah gak ada. Cuma sebatas pas nonton aja, tidak ada tuntutan. Mau saya ngomong sebesar apa juga ya gak bisa. Jadi saran saya buat kalian atau buat kamu-kamu yang sedang fanatik dengan sesuatu, kagumilah secukupnya. Dukung mereka sewajarnya. Karena jika orang itu tak seperti bayanganmu, kamu sendirilah yang akan kecewa. Saya Gogon dan segenap tim Bootstrap Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like. Terima kasih banyak sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.